Shalom alaikum saudaraku, gimana kabarnya? Senang kembali bertemu dengan kalian di Joseph Stories. Kali ini kita akan melanjutkan topik sebelumnya, di mana kita sudah membahas kejatuhan iman dan pengangkatan orang percaya. Sekarang kita akan membahas topik ketiga, yakni tribulasi atau masa aniaya selama 7 tahun di bumi. Setelah kejatuhan iman Kristen dan seluruh manusia di bumi semakin hidup duniawi dan jauh dari Tuhan, tibalah pengangkatan, yakni pengangkatan gereja Kristus ke surga, yaitu orang yang percaya. Yang kali ini kita bahas adalah tribulasi, yang disebut juga masa aniaya, masa kesusahan atau juga Jacob Trouble. Kata tribulasi dapat kita temukan sebanyak 22 kali dalam Alkitab King James Version, 7 kali dalam Perjanjian Lama, dan 15 kali dalam Perjanjian Baru. Masa tribulasi 7 tahun ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni bagian yang pertama dan bagian yang kedua, masing-masing selama 3,5 tahun lamanya. Bagian pertama dan kedua dipisahkan oleh peristiwa sembuhnya luka mematikan yang dialami oleh antikristus itu. Oh ya, ada juga yang menafsirkan ayat ini bahwa antikristus itu mati namun hidup kembali. Berikut beberapa nubuatan yang terjadi dalam masa tribulasi itu. Yang pertama adalah Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Michael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Akan ada kesesakan besar yang belum pernah terjadi. Yang kedua adalah Yeremia 30 ayat 7. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ini sebabnya masa aniaya itu disebut juga masa kesusahan Yakub atau Jacob Trouble. Yang ketiga adalah Zefanya 1 ayat 15. Hari kegemasan itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Disebutkan di sini hari kegelapan, kesuraman, hari pemusnahan, dan kelam. Yang keempat adalah Markus 13 ayat 19 sampai 20. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Akan ada siksaan besar seperti
belum pernah terjadi sejak awal dunia. Yang kelima adalah Wahyu 13 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Pada masa tribulasi ini, semua orang akan menyembah antikristus. Dari paparan ayat Alkitab di atas, kita melihat betapa beratnya penderitaan dan siksaan selama periode itu, di mana dikatakan penderitaan dan siksaan itu seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Banyak bencana alam akan terjadi, deru perang di mana-mana, dan hampir 25-30% manusia akan mati oleh karena peperangan. Dan pada saat yang sama, kita melihat pada masa tribulasi 7 tahun itu terjadi kejatuhan dan kehancuran moral manusia dan kebejatan. Umat manusia akan mencapai kepenuhannya, mencapai titik maksimalnya. Oleh karena itu, Tuhan akan bertindak menghakimi. Puji syukur bagi Tuhan kita, karena kita orang Kristen sejati tidak akan memasuki masa tersebut. Karena Tuhan akan mengangkat kita ke surga dalam peristiwa pengangkatan. Jadi, kalian yang tidak sungguh-sungguh percaya Injil atau kabar baik bahwa Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita, kalian akan memasuki masa tribulasi. Kalian akan menonton channel Joseph Stories ini, sementara saya sudah berada di surga, karena sebelum peristiwa ini berlangsung, saya sudah diangkat ke surga bersama orang yang percaya dari seluruh bumi ini. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan mau tertinggal. Bertobatlah dan percayalah dalam penebusan Kristus yang telah tersedia bagi seluruh manusia. Saudaraku, juga dalam masa 7 tahun aniaya inilah terjadi hal berikut ini. Yang pertama adalah turunnya 2 saksi Allah untuk menyebarkan Injil kepada manusia yang hidup pada masa tribulasi, yaitu Musa dan Elia. Buka Alkitabmu pada buku Wahyu 11 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memberi kuasa kepada 2 saksiku, dan mereka akan bernubuat 1260 hari dengan berpakaian kain karung. Yang kedua adalah peristiwa sembuhnya luka yang mematikan yang dialami antikristus pada 3,5 tahun yang pertama pada masa itu, sehingga manusia di bumi semakin memujanya. Mari kita baca Wahyu 13 ayat 3. Dan aku melihat satu dari kepala-kepalanya seperti terkena luka yang mematikan, dan lukanya yang mematikan itu telah sembuh, dan seluruh dunia heran dengan binatang itu. Yang ketiga adalah berlakunya tanda pada dahi atau tangan kanan manusia untuk aktivitas jual beli. Mari kita baca Wahyu 13 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Dan ia menyebabkan semua, kecil dan besar, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, untuk menerima tanda di dalam tangan kanan mereka atau di dalam dahi mereka. Pertanyaannya, apakah ada orang Kristen pada masa tribulasi? Jawabannya adalah tidak ada. Mengapa? Berikut buktinya. Kita baca Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun
menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jelas ya bahwa Tuhan berjanji akan memberikan kita perlindungan dari hari pencobaan itu. Saudaraku, sekali lagi perlu saya luruskan pengertian Kristen yang sesungguhnya, agar kita benar-benar paham. Seseorang menjadi Kristen atau pengikut Kristus adalah setelah orang itu benar-benar lahir baru, mengaku dengan sungguh-sungguh dari lubuk hatinya bahwa Kristus telah menebus dosanya di Bukit Golgota, bukan dengan bikin KTP dengan status agama Kristen, bukan dengan ngaku-ngaku dirinya Kristen. Saya akan menutup sesi kali ini dengan membaca Wahyu 22 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah penebusku. Datanglah Rajaku. Datanglah Juru Selamatku." Amin, saudara. Thanks for watching Joseph Stories. Komen dan subscribe ya teman-teman. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.